Allah Subhanahu wa taala setiap 100 tahun sekali akan membangkitkan orang yang akan memperbaharui agamanya. Dan 100 tahun pertama, kata para ulama, Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Dia adalah seorang yang di masa kecil suka dengan ilmu. Umar bin Abdul Aziz sejak kecil sudah bersama sahabat Abdullah bin Umar, pamannya, dan belajar. Bahkan dikatakan di antara guru-gurunya 30 lebih dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan 25 dari kalangan para tabi'in. Jadi banyak guru-gurunya, dan dia menjadi ulama besar di zamannya. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini menjadi Amirul Mukminin, itu sudah dimimpikan oleh Umar bin Khattab. Jadi dalam bermimpinya itu Umar melihat bahwa ada dari keturunannya yang luka dalam wajahnya. Ciri-cirinya itu ada luka dalam wajahnya. Kemudian dia melihat dalam mimpinya bahwa di antara cucu cicitnya yang nanti ini, yang ada tanda di wajahnya karena luka itu, akan menjadi khalifah, menegakkan keadilan ketika menyebarnya kezaliman. Kisah beliau ini banyak dicatat para ulama karena menakjubkan kisahnya. Ketika di permulaan beliau menjadi khalifah, ketika dia mendengar bahwa telah datang wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan bahwa ketika dia meninggal Umar bin Abdul Aziz harus jadi khalifah, dia tidak pernah keluar dari masjid. Tidak pernah keluar dari masjid. Dia ketakutan dengan wasiat itu, sehingga kemudian dia pun menolak untuk dibaiat. Dia menolak untuk dibaiat. Dia menangis berhari-hari di masjid itu. Kemudian setelah itu menemui manusia dan mengatakan, saya berceramah di hadapan kalian wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada niat bagiku menjadi khalifah. Saya minta kalian untuk melepaskan baiat-baiat kalian dari pundakku, dan saya serahkan urusan kepada kalian. Silahkan cari pemimpin sesuka kalian. Lari dia, tidak mau jadi pemimpin. Tapi orang-orang kan tidak mau, tetap memilih Umar bin Abdul Aziz karena sudah tahu siapa dia, akhlaknya, ilmunya, bagaimana pemuliaan ulama kepadanya gitu. Masyarakat malah dukung masalahnya. Jadi tidak mau tidak, terpaksa dia jadi khalifah. Di antara akhirnya kemudian ketika dia menjadi khalifah, lihat bagaimana pertama kali dia berkhutbah. Ini khutbah pertamanya. Wahai manusia, sungguh aku telah diuji dengan perkara khalifah ini. Sungguh aku telah diuji dengan perkara khalifah ini. Kenapa aku dipilih tanpa ada ideku, tanpa ada musyawarah dari kaum muslimin, tanpa ada permintaan dariku? Sesungguhnya aku melepaskan kekhilafahan dari pundakku. Berkumpullah kalian, silahkan pilih pemimpin sesuka kalian. Wahai manusia, barang siapa yang taat kepada Allah wajib ditaati orang itu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah jangan ditaati orang itu. Maka taatilah kepadaku. Jikalau aku berada di atas ketaatan kepada Allah, maka jangan pernah kalian taat kepadaku jikalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul khulafaur rasyidin ikhwan menegakkan syariat Islam ala minhajin nubuwah. Makanya sebagian para ulama ada yang memasukkan dia satu di antara khulafaur rasyidin setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan Hasan ibn Ali. Ketika dia awal jadi khalifah, dia pun kemudian disuruh untuk memilih, apakah engkau akan tinggal di istana? Karena sebentar lagi akan banyak delegasi-delegasi dari daerah-daerah yang akan mengucapkan selamat engkau jadi khalifah, atau engkau akan tinggal di mana? Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak mau. Dia malah pulang ke rumah lamanya. Ke rumah lamanya dia balik. Tidak mau tinggal di istana dia. Bayangkan, waraknya luar biasa, zuhudnya luar biasa. Maka kemudian ketika itu dia pun pulang dan menemui istrinya. Apa kata dia? Ini pertama kali dia ngomong sama istrinya. Wah istriku, ukhayyiruka bi amrayni. Aku berikan kau dua pilihan. Kau serahkan seluruh emas, seluruh perak, seluruh perhiasan, seluruh hartamu ke Baitul Mal, atau jangan pernah kau hidup bersama aku. Istri daripada Umar bin Abdul Aziz ini putri khalifah. Kata istrinya, bukankah kerajaan ini milik bapakku? Kata Umar bin Abdul Aziz, man qala laki hadha, siapa yang ngomong ini milik bapakmu? Kata, kerajaan ini bukan milik bapakmu, tapi kerajaan ini milik manusia, milik masyarakat.
Subhanallah. Akhirnya ya dia milih suaminya, hartanya habis, diambili semua, dimasukkan ke Baitul Mal, sehingga tidak tersisa kecuali hanya pakaian beberapa helai yang sudah buruk. Hidupnya sederhana. Setelah itu kemudian mulailah dia nyasar kepada kerabat-kerabat kerajaan. Dia nyasar kepada kerabat-kerabat kerajaan, kepada saudara-saudara, anak-anak dari paman-pamannya yang masih kerabat-kerabat dan keluarga kerajaan dikumpulkan dan dikatakan, kalian semua man kana lahu iqaran wala ardan wala malan falyati ila baitil mal. Siapa di antara kalian yang punya harta, punya tanah, punya perhiasan, punya dunia, tolong datang ke Baitul Mal, saya akan hitung zakat kalian. Oh, jadi dimulai dari keluarga kerajaan dulu. Marahlah ini keluarga kerajaan ini dan mengatakan, persis seperti istri yang mengatakan, bukankah ini kerajaan kami? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa bilang ini kerajaan keluarga kalian? Ini kerajaan manusia. Keluarkan. Mana zakat-zakat kalian? Mana harta-harta kalian? Subhanallah, dibuat miskin orang-orang itu. Orang-orang kaya itu dibuat miskin betul-betul sama Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang dulunya mereka nggak pernah zakat, dihitung zakatnya. Maka dia berhasil mengumpulkan harta zakat yang melimpah luar biasa. Semua keluarga kerajaan harus bayar zakat. Semua orang kaya harus bayar zakat. Semua yang punya tanggungan hutang harus dibayar. Sehingga Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan sistem zakat dalam satu tatanan negara. Kemudian ketika itu Umar bin Abdul Aziz memanggil para karyawannya, pengepul zakat itu, dan mengatakan, anfiquha 'alal fuqara. Ambil harta di Baitul Mal, infakkan, cari orang fakir, kasih zakat mereka. Jangan ada satupun orang yang fakir yang tidak kebagian zakat. Cari orang fakir miskin dimanapun berada, kasih zakatnya. Maka bergeraklah pasukan amil zakat ini mencari orang-orang fakir dan miskin, sehingga tidak ada satupun fakir dan miskin kecuali mendapatkan sedekah dan zakat dari Baitul Mal. Anehnya hartanya masih ada, dah habis. Kemudian dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz, harta masih melimpah wahai Amirul Mukminin. Kalau begitu hartanya yang sisa itu berikan untuk mencukupi para tentara, sejahterakan para tentara, biar layak dengan gaji yang mereka dapati. Akhirnya kemudian harta itu dikeluarkan lagi, kemudian dibagi-bagi bagi para tentara. Rupanya harta itu masih banyak. Kemudian mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, juyusul Islam tajubud dunya. Wahai Amirul Mukminin, para tentara-tentara Islam mereka sudah kaya semua. Kemudian Umar bin Abdul Aziz kemudian bicara, kalau begitu jawwijus syabab, cari anak-anak muda yang belum kawin, modali, danai, kawinkan. Oh, enak nih kalau punya pemimpin kayak gini ya. Disuruh anak-anak muda yang belum kawin itu, siapa yang mau kawin tinggal ngomong ke Baitul Mal, maka sudah ada dananya. Ada dananya untuk maharnya, untuk walimahnya, untuk acaranya, semua free, gratis. Bahkan mereka mengatakan, man kana yuridu zawaj, barang siapa di antara kalian yang ingin menikah, datang kemari. Kemudian masih banyak juga hartanya. Maka Umar bin Aziz mengatakan, uqtud duyuna 'alal mutadayyinin. Kalau begitu cari orang-orang yang punya hutang. Cari orang-orang yang punya hutang, yang hidupnya terkait dengan hutang, cari, bayarkan hutangnya. Dicari orang-orang yang punya hutang. Kamu punya hutang berapa? Sekian, bayarkan sana. Kamu punya berapa? Sekian, bayarkan sana. Setelah semuanya dibayari hutang-hutang itu, sudah tidak ada yang punya hutang lagi, masih numpuk juga hartanya di Baitul Mukminin itu. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ungduru ilal masihiyyin wal yahud. Kalau begitu lihat bagaimana kondisi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Bagaimana kondisi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Man kana alaihi dainun fasaddidu anhu. Kalau seandainya mereka punya hutang, bantu mereka, ambil dari Baitul Mal, bayarkan itu. Carinya orang Yahudi, orang Nasrani yang punya hutang. Kamu punya hutang berapa? Sekian. Nih bayarkan sana. Sampai kepada Nasrani Yahudi merasa senang dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sampai ketika sudah semuanya,
Sudah orang miskin sudah dinafkahi, orang yang punya hutang sudah dibayarkan, para tentara sudah dicukupkan, orang-orang kafir juga dibantu, sudah nggak ada lagi, tapi harta masih banyak. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau begitu belikan uang dari Baitul Mal itu, biji-biji gandum sebarkan di gunung-gunung, agar jangan orang mengatakan bahwa burungnya Bani Umayyah kelaparan. Sampai kepada burung diperhatikan, ikhwan. Begitulah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang tidak pernah dilahirkan di zamannya, dan tidak pernah ada orang yang diwafatkan setelahnya. Satu-satunya orang kayak gitu itu. Tidak ada lagi orang yang dilahirkan seperti dia, dan setelah wafat tidak ada lagi orang yang persis seperti dia. Akhirnya kemudian, setelah kemudian orang-orang kaya dari anak-anak pamannya, kerabat kerajaan, mulai dia nyasar ke orang-orang kaya yang ada di luar sana. Dikumpulkan orang-orang kaya itu, semua dikumpulkan. Mana zakat kalian? Sini. Setelah dikumpulkan dan diambil semua zakatnya orang-orang kaya itu, memang betul-betul dia terapkan zakat betul. Baru setelah tidak ada orang kaya kecuali diambil zakatnya, baru dipanggil orang miskin. Siapa yang pernah dizalimi oleh orang kaya? Siapa di antara kalian yang pernah dizalimi orang kaya? Siapa di antara kalian yang pernah diambil hartanya, diambil tanahnya, diambil sawahnya, diambil kendaraannya, diambil binatangnya? Sini. Coba bayangkan. Akhirnya satu-satu, saya dizalimi si anu, saya dizalimi si anu, saya dizalimi si anu. Memang betul-betul hukum ditegakkan di sini. Maka orang-orang miskin pun kemudian mendapatkan hak-hak yang terzaliminya. Dari situlah terpupuk kecintaan orang fakir, orang miskin kepada Umar bin Abdul Aziz. Betul-betul mengadakan pemerataan ekonomi dengan sistem zakat ini, sehingga lambat laun akhirnya yang miskin itu sudah mulai kaya, sehingga sudah tidak lagi menerima zakat karena sudah cukup. Lihat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan suburkan dengan berkahnya dari langit dan dari bumi.